Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik. Kemudian eh, situasi daring seperti ini semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya, karena kalian tidak bisa ketemu Bapak Ibu guru secara langsung. Tapi saya berharap kalian di rumah tetap belajar. Ya, belajar itu bisa 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 apapun lah, bisa bebas, itu luas, pengertiannya luas ya, bukan berarti belajar itu kalian harus baca buku di rumah bareng bapak ibunya, itu tidak seperti itu. Mungkin kalian bisa melakukan belajar sambil melakukan sesuatu dengan orang tua kalian, misalnya yang orang tuanya itu pedagang, bisa ikut berdagang dengan orang tua biar tahu yang pertama itu ilmu ekonomi ya, ilmu ekonominya orang tua itu bagaimana cara berdagang ya. Kemudian yang kedua sosial melihat bapak ibunya lah, kira-kira kerjanya seperti apa bapak ibu itu. Nah, uang yang didapat dari kerjanya itu kadang-kadang kita tidak tahu. Mungkin dengan mengetahui itu kita menjadi lebih respect atau hormat dengan orang tua. Oh, ternyata orang tua saya itu kerjanya luar biasa capek, dan capek apa namanya, kesel begitu ya, tapi uang yang didapat, hasil yang didapat ternyata tidak seberapa, padahal tanggungannya banyak. Mungkin dengan begitu kalian jadi mengerti gitu ya, jadi mengerti bagaimana perjuangan orang tua kalian. Jadi tidak melulu belajar itu harus buka buku kemudian mengerjakan tugas dan sebagainya, tidak melulu seperti itu, tapi bisa secara luas seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin yang apa namanya, bapaknya itu adalah petani ya, kalian bisa ikut ke sawah ya, ikut ke sawah kemudian bantu bapak, bagaimana capeknya di sana, di apa namanya, di sawah itu kalian bisa merasakan. Lah itu bapakmu sehari-hari kegiatannya seperti itu, jadi kamu bisa merasakan bagaimana hati orang tua, bagaimana apa perasaan orang tua, dia harus bekerja untuk kalian gitu ya, di masa yang tepat untuk mendekatkan kalian dengan dunia nyata itu yang masa ini. Nah itu yang saya sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah mengenai, karena ini kalian di masa pandemi, dan di masa pandemi ini ternyata pengguna internet semakin meningkat ya. Pengguna internet itu banyak, lebih besarnya itu di sosial media, game, kemudian itu baru apa namanya, yang browsing ya, browsing. Jadi kalau di sosial media kenapa tinggi, karena banyak orang itu gabut, tidak ada kerjaan ya, tidak ada kerjaan, dan kerjaannya sekarang berkurang, dia melihat sosial media untuk menghibur diri atau mungkin sekedar untuk berkomunikasi dengan sana teman dan lain sebagainya. Tapi sebagai imbasnya banyak sekali orang-orang atau kita gitu yang tidak bijak dalam menggunakan sosial media. Akibatnya bisa banyak sekali gitu ya, karena memang di sosial media itu tidak ada apa namanya, aturan baku mengenai cara berperilaku yang bijak. Memang tidak ada, tidak dibatasi, kita dibebaskan untuk berekspresi di sosial media itu. Makanya sebagai pembatas itu sebenarnya yang membatasi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara mempertimbangkan etika, norma sosial yang berlaku di masyarakat, kita terapkan dalam bersosial media. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin mengumpat ya bahasa-bahasa kasar di sosial media, coba kalian bayangkan kalian melakukan itu di dunia nyata. Kira-kira pantas atau tidak? Kira-kira kalau kedengaran orang itu, orang akan bagaimana? Nah, itu ibaratkan seperti itu. Jadi kalau sudah seperti itu mungkin kita akan berpikir kembali ya. Ini bukan berarti yang di sosial media itu orang tidak akan melihat, pasti akan menilai begitu, tetap seperti dunia nyata. Nah itu ya, jadi mengenai bijak dalam bersosial media, jadi ada beberapa kasus, memang beberapa pelecehan seksual yang terjadi, itu terjadi karena tidak bijak dalam bersosial media. Pelecehan seksual ini yang
terjadi kepada anak-anak ya, usia SMP itu masih anak-anak, terjadi kepada anak-anak karena dia misalnya contoh ada kasus di daerah, kalau tidak salah Tegal, itu di Tegal terjadi pelecehan seksual yang mana awalnya itu anak SMP kelas 8, kemudian dia kenalan dengan orang yang sudah dewasa ya tapi belum menikah. Dia kenalan, anak ini punya masalah, yang perempuan ini punya masalah, dia curhat, lah enak dengan orang ini, kenalnya dari Facebook. Nah, kemudian setelah itu kenal dekat, akrab, akhirnya terjadi pelecehan seksual. Anaknya ini ya ada hubungan badan gitulah, dan ini tersangkanya sudah ditangkap sama Pak polisi di daerah tersebut. Nah itu akibatnya kalau kita tidak bijak dalam bermedia sosial. Kemudian akan saya sampaikan beberapa hal yang bisa kalian lakukan supaya bisa bijaksana dalam bersosial media. Intinya kita itu harus hati-hati. Bijak artinya itu hati atau cermat atau hati-hati dalam bersosial media. Pertama, silakan kalian lakukan ya. Biasakanlah saat memposting konten, baik itu berupa teks, gambar maupun video, dapat dipastikan ya, dapat menjadi inspirasi sekaligus memotivasi bagi orang lain yang membaca maupun yang melihatnya. Ya, kalau misalnya kalian memposting video, gambar, teks, dan lain sebagainya, kok kalian pikir tidak menginspirasi orang lain, lebih baik jangan diposting. Tunda gitu. Tunda. Nah, apalagi menyinggung ya, apalagi sampai menyinggung orang lain, jangan sampai kamu posting ya. Ini minimal itu yang menginspirasi. Yang kedua, kegemaran menulis sindiran kepada orang lain yang terlibat masalah dengan Anda, dengan kamu, hanya menunjukkan kepada publik akan ketidakmampuan kamu menyelesaikan masalah, bahkan cenderung memperkeruh suasana menyangkut permasalahan yang dihadapi. Jadi kalau kita misalnya punya masalah, nah kita jangan umbar di sosial media. Karena apa? Nanti akan memperkeruh suasana pertengkaran kita, malah tambah rame. Itu sudah banyak terjadi ya, dan tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Ya kita mau curhat tapi jangan di sosial media, karena jejak rekam digital itu akan abadi. Apalagi orang yang kita jengkel itu sampai dilihat orang lain saja sudah tidak enak, apalagi dilihat sama orang yang kita jengkeli. Kadang-kadang itu malah menambah masalah, tambah panjang. Begitu ya, mending setelah kita dapat masalah, punya masalah dengan orang lain, kita curhat dengan orang yang kita percaya, sahabat, orang tua. Mungkin kita dapat solusi, mungkin curhat ke ustadz boleh gitu ya, biar dapat pencerahan gitu, biar dapat pencerahan. Ke guru BK enggak apa-apa, datang ke guru BK, ketemu saya atau Bu Pantin, curhat, minta solusi, lebih baik seperti itu. Kalau tidak, ya kalian bisa mendamaikan diri kalian dengan diri kalian sendiri. Nah, bagaimana itu caranya? Ya misalnya kalian jengkel dengan orang lain, kalian ya sudah diskusi dengan diri sendiri. Kira-kira hal seperti ini enak tidak untuk dilanjutkan? Jengkelnya itu enak tidak untuk dilanjutkan? Apakah ini menguntungkan saya atau merugikan saya? Kalau ternyata merugikan saya, untuk apa saya lakukan? Nah, setelah itu kamu turunkan standar atau harapan kepada orang itu. Kadang-kadang kita jengkel dengan orang lain itu karena kita terlalu banyak berharap dengan orang tersebut. Kadang-kadang kita perlu menurunkan standar tersebut biar kita tidak banyak kecewa. Nah, begitu ya. Itu untuk yang kedua. Kemudian ketiga, kebebasan menyampaikan pemikiran maupun tulisan di media sosial bukan berarti semua kehidupan pribadi bisa diumbar. Saringlah hal mana yang bisa diketahui publik dan mana hal yang cocok untuk konsumsi pribadi. Berarti dipilah-pilah antara hal yang bisa di-sharing atau
posting di media sosial dan hal yang hanya untuk konsumsi pribadi. Kadang-kadang hal yang untuk konsumsi pribadi diposting di media sosial, akhirnya rame. Banyak terjadi hal yang seperti itu. Dan memang kita dari BK sudah menangani beberapa kasus baik dari sekolah kita maupun sekolah yang lainnya. Itu ya. Jadi umum terjadi. Nah, ini foto-foto pribadi yang ada sangkut pautnya dengan aurat, silakan jangan diposting di sosial media, tapi itu untuk konsumsi pribadi gitu ya, untuk ekspresi diri, tidak untuk dipublish begitu ya. Kemudian berikutnya, memposting dalam media sosial dengan konten berkandungan olok-olok atau ngece batangnya seperti itu. Kemarahan maupun provokasi hanya membuat pihak-pihak terkait tersinggung, dan ini sangat tidak baik bagi kehidupan sosial yang tidak sebatas bermedia sosial. Berarti intinya kalau kita jengkel, marah dan lain sebagainya kita luapkan di sosial media, yaitu bukan berarti hanya di sosial media tok masalahnya berada, tapi ini akan berimbas ke masalah sosial kita secara real, secara nyata di dunia nyata kita itu berpengaruh. Jadi itu dicamkan. Kadang-kadang ada anak yang dia di dunia nyata pendiam, tapi ketika di dunia maya itu suka sekali, berani gitu, berani. Ini karena mungkin dia tidak merasa bahwa apa yang ditulis di media sosial tidak berimbas ke dunia nyata. Dia merasa ada jarak seperti itu sehingga nyaman untuk ngomong yang menyinggung, kemudian ngirim konten yang ngawur begitu ya. Saya sudah pernah menemui yang seperti itu dan pernah saya ceritakan di kelas juga. Nah, kadang-kadang kesalahpahaman itu terjadi karena kita menyampaikan kata-katanya baik, tapi penyampaiannya yang tidak baik dan tidak menghargai orang lain, itu membuat orang lain memiliki bisa marah dengan kita. Jadi hanya karena penyampaiannya saja dan intonasi nada begitu ya, kita ngomong baik tapi intonasinya tinggi, itu menyinggung ya. Jadi itu menyinggung. Jadi kalau di sosial media itu tidak ada intonasi dan lain sebagainya, banyak orang bisa membuat persepsi masing-masing ya. Ada orang yang melihat status kalian kemudian tersenyum ketawa gitu ya, tapi ada orang lain yang ketika melihat status kalian, story kalian, jengkel. Jadi banyak persepsi untuk satu story gitu. Kemudian berhati-hati saat memposting check in place. Check in place itu artinya adalah ya kita mengaktifkan lokasi. Berarti saya foto di sini kemudian saya aktifkan lokasi. Nah, ini berbahaya karena ada beberapa orang yang ini berarti misalnya si A berarti berada di sana. Ada niat buruk mungkin yang ingin dilakukan oleh orang yang jahat gitu ya. Makanya kalau mau check in place, menurut saya sarankan jangan ya, nggak usah diaktifkan lokasinya gitu ya. Jadi saya foto di mana itu jangan diaktifkan seperti itu karena mengundang kejahatan. Kemudian berikutnya, hindari memuat kata-kata maupun konten yang mengandung unsur sara, pornografi dan kekerasan sesuai nilai-nilai yang ada. Hal ini memang punya standar berbeda di setiap negara atau bahkan di setiap lingkungan sosial dan individu, tapi tak jarang hal ini sering menimbulkan salah persepsi sekaligus menghasilkan dampak buruk. Sara itu jadi hal sensitif di negara kita ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini silakan dihindari. Masalah agama, masalah ras, masalah yang lainnya gitu ya, itu silakan jangan jangan diobok-obok begitu istilahnya, jangan disinggung lah. Menurut saya jangan, cari aman begitulah. Kemudian teliti dalam menyantumkan informasi personal di akun sosial media lah. Ini yang kadang-kadang kita lakukan. Kita itu mengisi. Jadi kalau bikin Facebook, bikin Twitter, bikin Instagram dan lain sebagainya, WA termasuk ya, itu kita mencantumkan informasi pribadi dan
Saya menyarankan jangan jangan terlalu lengkap menyampaikan informasi pribadi di sosial media, karena itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Gitu ya, jangan terlalu lengkap, ya secukupnya saja, secukupnya saja. Nah, jadi pertimbangkan keamanan pribadi kamu. Yang berikutnya, silakan beropini dalam media sosial, tapi perlu diingat bahwa opini Anda juga ditunjang oleh data dan fakta yang akurat, sehingga tidak menimbulkan kesesatan bagi yang membacanya. Berarti ketika kita beropini di media sosial, kita jangan asal beropini, harus intinya jangan hoax lah, jangan gampang kena hoax kemudian kita beropini, itu ya dasarnya hoax. Itu jangan, nanti nambah banyak masalah, kita bisa kena nanti UU ITE, informasi transaksi elektronik, gitu ya. Berikutnya, pilihlah konten pribadi Anda, mana yang bisa dimuat di media sosial dan mana yang tidak. Nah ini seperti tadi itu, koleksi foto maupun video yang bersifat sangat personal sebaiknya dipertimbangkan lagi apakah layak jika diketahui publik. Jadi beberapa kasus di sampai memang ada yang seperti itu ya, dia menyebarluaskan video maupun foto yang harusnya untuk konsumsi pribadi tapi disebarluaskan. Akibatnya ya sudah dari konsumsi pribadi, mau bagaimana lagi, ya sudah dinikmati banyak orang, kita kan tidak bisa membatasi itu ya. Jadi banyak yang menyesal setelah ngirim ini. Nah, berikutnya, ketika membagikan ulang berita yang Anda baca, yang kamu baca, lakukanlah cross check terhadap kebenarannya. Ini silakan pastikan apa yang kalian baca ya, berita-berita di internet itu, pastikan yang pertama sumbernya terpercaya. Jangan sumber-sumber yang ngawur gitu ya. Ngawur dalam artian tidak ada data, tidak ada faktanya seperti apa, hanya keterangan orang aja dijadikan berita, dan kita percaya lah, itu lebih konyol lagi. Ini kalau isinya itu adalah hanya opini orang, yaitu opini, tapi kalau isinya fakta, nah itu berita begitu ya. Kalau opini orang itu ya jadi ikutnya entertainment, terus gosip begitu ya. Kalau gosip tidak masalah kamu itu, tapi gosip pun harus di cross check juga ya. Nah ini kalau misalnya kalian mengupload informasi yang tidak benar kan juga nanti malu ya, nanti malu di sosial media. Kamu itu informasi hoax kok di posting gitu ya, kan malu sama orang lain yang tahu itu hoax. Perlu di cross check ya. Jangan sampai kita malu nantinya, jangan sampai kita menyesatkan orang lain yang percaya dengan kita. Berikutnya, dan tentu kita perlu mengingat bahwa kehidupan kita itu bukan hanya di media sosial yang berada di dunia maya, tapi di dunia nyata. Di dunia maya itu hanya kehidupan tambahan saja yang real, yang nyata, yang pokok itu di dunia nyata ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia maya itu berimbas di dunia nyata, sehingga kita perlu hati-hati. Jadi saya mohon kalian bisa melakukan ini apa yang saya sampaikan. Barangkali kurang jelas nanti bisa ditanyakan secara langsung. Dan ini perlu kalian diringkas di kertas, kemudian nanti kalian foto, kemudian kalian bisa kirim di Google Classroom, nanti akan saya nilai. Jadi judulnya adalah bijaksana dalam bersosial media. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.